man shalla bainal maghrib wal isya'i isrina rakaatan. Siapa yang sholat setelah sholat maghrib, di antara sholat maghrib dan isya 20 rakaat, 20 rakaat. Kemudian membaca di setiap rakaatnya itu sholat al-fatihah dan qul huwallahu ahad 1 kali, begitupun seterusnya, maka Allah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas segmen berikutnya, yaitu sering kan kita kadang dengan orang tua kita kalau maghrib, ayo nak masuk rumah, ayo nak masuk rumah, biasanya kan, ayo nak masuk rumah, nanti ada gendruwo atau kalong wewe atau istilahnya kuntilanak sendal bolong. Nah, orang-orang dulu kan pasti faktanya atau mitosnya kan seperti itu. Baik, ini saya tinjau dari sebuah hadis yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la tursilu fawashikum masibiyanikum idza ghabat asy-syamsu hatta tadhhabu fahmatul isya'i fa inna syayatina tanba'ithu idza ghabat asy-syamsu hatta tadhhabu fahmatul isya', yang artinya jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, nomor 2013 di Sahih Muslim itu kan ada. Kemudian maksudnya beberapa ulama itu mengatakan, maksudnya tahanlah itu adalah larang anak kalian keluar pada waktu itu. Karena pada waktu itu banyak misalnya mitos-mitos, kemudian doa-doa jelek kan gitu. Itu karena gelap gulita. Fahmatul isya di sini itu ialah gelap gulita. Itu ditinjau dari segi hadis, jadi fahmatul isya gelap gulita itu. Kemudian saya mengutip dari Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanahnya ini, wahdar antanam ba'da sholatus subhi fa innahu yamna'ur rizqa, au ba'da sholatul asri fa innahu yurithul jununi, au qabla sholatul isya'i fa innahu yurithul ariku. Dan waspadalah agar engkau tidak tidur setelah sholat subuh, karena itu akan mencegah terhadap rezekimu. Kemudian dan hendaklah engkau tidak tidur setelah sholat asar, karena itu akan menyebabkan engkau mewarisi kegilaan. Biasanya kalau orang tidur 40 hari 40 malam habis sholat asar, itu akan menjadi gila. Nah, itu sudah, saya bukan hanya kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, kata guru saya Kyai Haji Maksum Jauhari, pendiri Pagar Nusa, itu juga uang lek turune mari asar to iku terus-terusan akan edan. Au qabla sholatul isya fa inna yurisul ariku, atau tidur sebelum sholat isya, maka akan menyebabkan tidak nyenyaknya tidur ketika di malam hari. Itu maksudnya. Nah, dan di sholat maghrib itu ada apa saja sih sebenarnya, kok sampai segitunya, karena di sholat maghrib itu diterimanya taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam, pada hari tersebut, pada waktu tersebut. Kemudian di sholat maghrib tersebut ada, atau yang terkenal istilahnya sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang awwabin. Ini adalah orang-orang yang bertaubat sungguh kepada Allah. Maka ada sebuah hadis lagi, saya mengambil dalam Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar ini karangan Syekh Hakim An-Nazili, halaman 30, yang mana bunyinya, man akafa
nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atan lam yatakallam illa bi sholatin wa qara'ana kana haqqan 'ala Allah anna yadkhulul jannata. Siapa orang yang beriktikaf dirinya di antara maghrib dan isya di dalam masjid berjamaah istilahnya, tidak berkata apapun kecuali dalam melakukan sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah menghakinya untuk memasukkannya kepada di surganya Allah. Kemudian ada hadis lagi, man shalla sitta rakaatin ba'da sholatil maghrib lam yatakallam bainahuma bisu'in adluna lahu bi ibadati isnata asyrata sanatan. Kemudian siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah istilahnya, kemudian tidak kemudian tidak berkata apapun kecuali kemudian tidak berkata yang jelek istilahnya, perkataan kotor, buruk, maka sama saja dia membandingi ibadah lamanya 12 tahun. Kemudian ada hadis lagi di sini, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla bainal maghrib wal isya'i isrina rakaatan. Siapa yang sholat setelah sholat maghrib, di antara sholat maghrib dan isya 20 rakaat, 20 rakaat. Kemudian membaca di setiap rakaatnya itu sholat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 1 kali. Begitupun seterusnya, maka Allah akan menjaga keluarganya, hartanya, anak-anaknya, dirinya, agamanya, dan dunianya, hartanya istilahnya menjadi keberkahan, serta akhiratnya. Maka wajib dia aku tempatkan, wajaba annahu wadarihi wala wadauri yurathul lati haulahu wa yuhawwinullah alaihi sakaratul mauti wa ahwalul qiyamah wa yamur ala sirati kalbarki wa yadkhulul jannata fi zumrati siddiqin kada fil ihya. Syakin Nazili mengambil daripada Ihya, kitab Ihya ini. Dan wajib rumahnya beserta orang tuanya, kemudian dan sekitarnya. Kemudian Allah akan memudahkan ketika dalam keadaan sakaratul maut dan dalam keadaan pekiwuh. Pekiwuh ini istilahnya kalau sekarang itu hiruk pikuk ketika di akhir kiamat. Kemudian dia akan melewati shiratal mustaqim, jembatan itu dengan secepat kilat. Kemudian akan masuk surga dan dimasukkan di golongan orang-orang siddiqin. Siddiqin ini adalah makom tertinggi. Siddiqin ini adalah orang-orang yang sangat jujur, kejujurannya tidak perlu diragukan lagi. Itu. Jadi ada apa sih sebenarnya dalam salat maghrib, dalam maghrib itu? Yaitu sudah dari hadisnya itu la tursilu fawasikum wasibiyanikum istilahnya. Karena di waktu tersebut itu banyak sekali yang namanya kalong wewe lah istilahnya, doa-doa jelek. Itu maksudnya tahan anak kalian agar tidak keluar pada waktu tersebut. Kemudian setelah sholat maghrib, biasanya setelah sholat maghrib hampir-hampir isya tidak masalah. Itu mungkin keterangan yang singkat ini semoga bisa menambahkan kita dalam keadaan sehari-hari beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dengan inayah, ridho dan taufiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.